Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ivan Ertanulu, jurusan Teknologi Hasil Pertanian BP 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil makalah kami yang berjudul Pangan Fungsional dalam mata kuliah Gizi Pangan. Langsung saja saya akan mencoba menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Pangan Fungsional. Pendahuluan, kita tahu dulu bahwa pangan fungsional adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, pangan fungsional harus memenuhi persyaratan sensori, nutrisi, dan fisiologis. Telah dipercayai bahwa pangan fungsional dapat mencegah atau menurunkan penyakit degeneratif. Sifat fisiologis dari pangan fungsional ditentukan oleh komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya, misalnya serat pangan, inulin, fos, antioksidan, PUFA, prebiotik, dan probiotik. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, pangan fungsional adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya di luar kandungan zat gizinya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, merupakan bagian dari diet sehari-hari, dan memiliki sifat sensoris yang dapat diterima. Beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional antara lain adalah pencegahan dari timbulnya penyakit, meningkatnya daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, menyebabkan kembali atau recovery. Menurut para ilmuwan Jepang, beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat dikatakan sebagai pangan fungsional adalah: 1. Harus merupakan produk pangan atau bukan berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk yang berasal dari bahan ingredient alami. 2. Dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. 3. Mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu. Itu saja yang saya bacakan tentang hasil makalah kami. Selanjutnya diteruskan oleh teman kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pangan fungsional. Beberapa contoh kelompok pangan fungsional modern yang dijual di pasar modern, misal seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket sebagai berikut. 1. Margarin dan minyak rendah kolesterol. 2. Minuman fermentasi yang mengandung bakteri baik. 3. Yogurt yang mengandung kultur. 4. Air minum dengan penambahan mineral seperti magnesium dan kalsium. 5. Air dengan penambahan oksigen. 6. Air heksagonal. 7. Susu kedelai. 8. Susu dengan penambahan suplemen atau vitamin. 9. Susu rendah lemak. Pembahasannya, pengembangan produk pangan fungsional berbasis ubi kayu dalam menunjang ketahanan pangan. Ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan baku pangan fungsional karena memiliki skopolatin yang merupakan salah satu komponen bioaktif yang dapat mempunyai fungsi fisiologi bagi kesehatan. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa ubi kayu varietas Menggu memiliki kadar skopolatin yaitu 16,550 mg per kilogram. Bobot kering dan pada tepung ubi kayu menggunakan cara penyautan menghasilkan skopolatin tertinggi yaitu 6,940 mg per kilogram. Bobot kering dan tepung ubi kayu menggunakan cara pengirisan dengan kadar skopolatin 5,918 mg per kilogram bobot kering. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Farid, yaitu pembuatan tepung ubi kayu. Disiapkan beberapa ubi segar, kemudian dikupas setiap ubi yang masih segar tersebut. Daging ubi yang telah dikupas akan dibersihkan. Lalu pada ubi yang sautkan telah dibersihkan akan menghasilkan sautan ubi yang basah. Lalu kita keringkan selama 50-500 Celcius selama 20 jam. Lalu dikeringkan selama 20 jam dan akan menghasilkan yang kering. Langsung dilakukan penepungan pada hasil sautan tersebut, kemudian diayak pada ayakan mes 80 sehingga dapat diperoleh tepung hasil pautan yang sangat kering dan halus.
Kita masuk kepada bagian pengeringan. Secara umum metodenya sama, hanya saja dalam pembuatan tepung ini kita akan mengiris atau slice. Slice itu yang basah akan dikeringkan pada suhu 50-500 derajat Celcius lalu selama 20 jam. Lalu dikeringkan, kemudian diayakan dengan ayakan mes 80 mes sehingga diperoleh tepung hasil pengirisan. Pembuatan produk olahan menggunakan tepung ubi atau flax. Dalam ini ada bahan gula dan garam dilarutkan dalam air panas sehingga dicampurkan dengan tepung singkong yang telah ditambahkan air panas tersebut. Lalu diaduk hingga membentuk kalis atau mengental. Setelah itu dibentuk lembaran yang lalu dibungkus dengan menggunakan aluminium foil. Dikukus selama 45 menit yang bertujuan agar jadinya gelanisasi pati pada adonan. Kemudian didinginkan selama 12 jam pada suhu ruangan agar adonan tersebut tidak lengket saat pencetakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Susilawati, yaitu pembuatan flek ubi. Pembuatan flek singkong dengan penambahan tepung kacang merah sebagai sumber vitamin dan antioksidan dilakukan dengan cara pencampuran bahan, pengukusan, pencetakan, dan pemanggangan. Hasil pembuatan flek memiliki rasa dan warna yang berbeda sesuai dengan formulasi penambahan tepung kacang merah yang telah ditambahkan. Flek 5:0 memiliki warna kuning keemasan, renyah dan berbau khas singkong, dan flek 4:1, 3:2, 2:3 memiliki warna kuning kecoklatan renyah, berbau khas singkong dan kacang merah. Sedangkan flek 1:4 memiliki warna kuning kecoklatan pekat, sedikit renyah dan berbau lagu. Hasil dan pembahasan yang kita dapat dari materi ini yaitu pembuatan tepung ubi kayu dan tepung kacang merah seperti yang telah tercantum pada metode penelitian. Kemudian digunakan untuk pembuatan flek. Pembuatan tepung singkong yang dilakukan dengan cara pengirisan karena dari hasil penelitian tepung singkong yang dengan pengirisan lebih banyak dihasilkan tepungnya dibandingkan pengolahan penyautan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan luas permukaan. Proses utama dari pembuatan tepung singkong adalah dalam pengirisan, kemudian dilakukan pengeringan dan pengenepungan. Kesimpulan kita dapat dari metode ini atau materi ini yaitu pangan fungsional adalah pangan karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Pangan fungsional harus memenuhi syarat sensori, nutrisi, dan fisiologis. Ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan baku pangan fungsional karena memiliki skoplotin yang merupakan salah satu komponen bioaktif dan yang dapat mempunyai fungsi fisiologis dan kesehatan bagi manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan para dosen. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.